Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khassana bi syahri Ramadan wa siyamuhu junnatun minan niran wa sururun wa farahun bidukhulil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladina adnan sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap masyarakat Kabupaten Bondowoso, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita sekarang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bulan yang sangat mulia, yang dimana kita menghadapi bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang dikatakan sangat mulia karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, termasuk rukun Islam yang keempat. Dan kita selayaknya sebagai umat Islam menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan kefarduan, kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan amal-amal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai umat Islam tentunya harus perlu mengetahui apa-apa yang sudah diwajibkan di dalam berpuasa Ramadan ini, dan juga harus mengetahui apa-apa yang dilarang oleh agama dalam melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam ketika melaksanakan puasa Ramadan dilarang untuk memakan atau meminum dengan unsur sengaja ketika dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Yang kedua, kita juga dilarang harus menjauhi, yaitu dengan sengaja memasukkan obat atau alat dari dua jalan kemaluan, baik yang depan atau yang belakang, dengan cara sengaja. Yang ketiga, kita juga harus menjauhi ketika berpuasa Ramadan ini muntah dengan sengaja. Dan yang keempat, kita juga harus menjauhi daripada al-istimta', yaitu bersenang-senang dengan cara keluarnya mani, inzalul mani. Dan yang kelima, kita harus menjauhi ketika berpuasa Ramadan, yaitu jima, berhubungan antara suami istri, karena ini juga termasuk bisa membatalkan puasa kita. Jima dengan unsur sengaja di siangnya bulan Ramadan. Dan yang keenam, kita juga harus menjauhi ketika berpuasa Ramadan, yaitu daripada bermabuk-mabukan atau mendem dengan cara sengaja. Dengan cara sengajanya yaitu seperti contoh, malam ada seseorang dalam berpuasanya di siang hari, ketika malam dia meminum khamr, mabuk-mabukan, yaitu setelah subuh dia teleng, tidak sadarkan diri. Terus sadarnya ketika sudah hampir maghrib sore, maka itu termasuk bisa membatalkan puasanya. Dan yang ketujuh, yaitu termasuk yang bisa membatalkan puasa, yaitu junun, gila. Ya, seperti contoh ketika siang hari moro-moro dia sudah kehilangan akal atau kerasukan, itu termasuk hal yang bisa membatalkan puasanya. Dan yang kedelapan, hal-hal yang juga bisa membatalkan puasa di bulan Ramadan, yaitu murtad, keluarnya Islam.
Jadi dia seperti contohnya orang yang berpuasa, dia ikut puasa, setelah itu berbuka, setelah itu sahur, ketika menjelang pagi dia murtad keluar dari Islam, maka puasanya dikatakan batal. Dan para pemirsa yang saya hormati, mari di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita sebagai umat Islam pasti semuanya, saya yakin insya Allah akan berpuasa, tapi juga harus bisa menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh para ulama, apa-apa yang sudah ditentukan oleh para ulama, yaitu 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa di bulan Ramadan di 2025 ini harus semangat untuk menjalankan puasa dengan sukacita, yaitu semangat untuk menahan rasa lapar dan haus, dan juga semangat untuk menjalankan ibadah sunnah yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan juga sunnah yang dilaksanakan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga di momentum puasa di tahun 2025 ini kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sempurna melaksanakan puasa sebulan penuh, dan juga semangat untuk menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Dari Al Fakir sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.